Oke, kita akan lanjut ke video berikutnya, yaitu pada video kali ini kita akan membuat function search bar, di mana fungsinya akan mempermudahkan user ketika mencari data. Contoh nyatanya adalah ini ya, search user. Maka ketika kita mengetik kata di sini, huruf ya, nah akan muncul sesuai yang kita ketik ya. Sin misalnya, Sin Bin ada 2, lalu Brian Fox ya ada 2. Nah, ini kenapa 2? Ini ada yang joinnya 20, ada yang joinnya 25. Seperti itu. Bagaimana cara membuatnya? Kita cek terlebih dahulu di dokumentasinya ya. Kita lihat di sini. Search bar sudah ada di sini. Quick search kalau di sini. Di dokumentasinya general quick search. Maka di quick search ini akan diberikan contoh-contohnya ya. Banyak sekali contohnya. Nah, fungsi-fungsinya juga apabila kalian ingin mengulik cara pemakaiannya dari sini mungkin bisa, tapi saya tidak akan menggunakan ini. Saya akan menggunakan HTML-nya saja, tapi menggunakan fungsi-fungsi dari view. Oke, sekalian kita explore view-nya ya. Nah, ini kita bisa inspect HTML-nya, terus kita lihat di sini nanti ada komentar bikin search. Kita bawahnya div class divflex kita kecilkan. Nah, ini yang kita copy nih. Sorry, malah hilang lagi. Kita inspect, lalu cut header, dia bilang. Cut header title, dia di dalam title ya. So, bikin search sampai end search. Wah nih, cukup belibet. Kita copy di sini, import from. Nah, kita cari aja nih di bawah komen begin search. Kita klik kanan, copy outer HTML. Nah, copy outer HTML, kita buat dulu komponennya. Komponen, kita klik new file, lalu kita tulis search bar.view. Kita buat sini template, masukkan seperti ini search barnya. Ini SVG-nya cukup panjang, kita pisahkan saja. Kebetulan kita juga belum ada si icon search. Kita buat lagi di sini new file search icon.view. Kita kasih template lagi, kita paste di sini ya. Baru kita import di dalam komponen search bar-nya. Tulis script setup, lalu kita import search icon from add icons. Ini from ya, sering banget salah nih. From icons search icon.view. Kita tinggal import ini search icon. Oke, tinggal ini kita hapus nih data search karena itu atribut untuk memanggil function ya. Fungsi JavaScript-nya kita nggak pakai. Oke, kita import aja di sini. Di bawahnya pagination, kita copy aja pagination-nya biar gampang. Search bar.view. Kita coba tampilkan di dalam search bar ya. Search bar. Coba kita lihat apakah sudah tampil ya. Ini tampil ya, karena warnanya seragam dengan background jadi begini, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan menggunakan ini juga ya, table nih. Coba kita lihat tabelnya. Kita coba cek dia menggunakan card. Seperti tadi, dari bikin card kita copy outer HTML.
kita taruh di bawahnya pagination aja ya, bawahnya pagination, terus kita tarik ke atas. Ini datanya banyak, tarik ke atas, kita coba save biar rapi. Oke, part title dia menggunakan tadi kan import search barnya, begin searchnya kita hapus ya, kita ganti dengan di search barnya ini komponen yang sudah kita buat, lalu akan masuk ke button filter nggak akan kita gunakan, button menu, button export juga nggak akan kita gunakan, button modal add user mungkin akan kita gunakan ya, button group ini cukup menarik ya kalau kita lihat. Kita cek semuanya. Kalau bagian cek salah satu dia akan tampil, tapi ketika kita uncheck yang tampil ada button-button yang lain ya. Ini cukup unik, bisa kita terapkan, tapi nanti saja pada saat kita akan melakukan CRUD user di video lainnya. Jadi bagian add user kita okekan saja, tapi bagian filter sampai dengan export kita hapus. Lalu untuk group action juga ini fungsinya akan menampilkan, kita lihat jika kita cek, kita klik, nah menampilkan modal ini ya. Nah ini keren ya, tapi untuk saat ini kita nggak akan menggunakannya. Ini bagian modalnya kita kecilkan juga dan kita hapus dari group action. Modal bikin modal add juga sama, dia menggunakan modal, tapi kita nggak pakainya sekarang. Card toolbar add-nya, terus masuk ke body baru masuk ke data table wrapper. Nah ini data table sebenarnya kita nggak menggunakan si data table-nya ya, table responsive, jadi ID-nya ya kita hapus aja sih. Step 4 mau footer ini kayaknya bisa kita hapus nih, sorry. Jadi tadi ada, ini ada satu div yang kita hapus bawahnya ya. Tabel responsif kita kecilkan dulu, tabel row kita kecilkan. Nah kita hapus satu div-nya aja, paling atas, paling bawah kita hanya menggunakan jadinya kelas tabel responsif karena kita nggak menggunakan data table ya. Dia menggunakan, nah ini data table, footer ini sebenarnya nggak perlu nih. Kita akan menggunakan function dari view. Oke, kelasnya adalah tabel align middle, tabel row dash. Jadi kayak ada ya garis putus-putus, row dashnya seperti itu garisnya. Oke, kita hapus yang data atributnya. Lalu kita akan menggunakan ini, pertama adalah sorting ya, sorting disable, karena tadi ya sorting ini dari data table. Kalau kalian ingin sorting fungsinya apa, dia dari data table, kita nggak gunakan. Filenya tetap aja nih row span, call span, style ukurannya berapa sudah bukan, menurut saya sudah bagus, jadi biarkan saja. Dan ini checkbox, lalu user, lalu juga ini kayak kita hapus aja deh area labelnya, insert ending, area control,
area label tuh untuk membantu gitu ya. Role aktif to sort column ascending, apa kali ya, role kita ganti email, pas login kita hapus, to step kita hapus, join that kita biarkan, action kita biarkan. Masuklah di body, oke kita hapus saja nih, komen-komen kita hapus, masuk ke tabel row dari body-nya, checkbox kita biarkan saja, value-nya kita kosongkan. Nanti checkbox juga ada functionnya untuk kita select, multiple select dan segala macam, nanti di video berikutnya kita biarkan. Lalu untuk nah ini udah masuk ke image ya, orang pertama, nanti ini kita panggil sesuai dengan usernya. Aref ini kita nggak akan tampilkan, pindah user view ini kayak menampilkan data orang itu ya, orang pribadi itu. Oke, kita nggak akan tampilkan untuk saat ini, jadi kita kasih tanda crash saja. Terus di sini jangan lupa nanti kita butuh looping berarti ya. Ini di head kita tutup. Terus kita bisa ambil, by the way ini ada yang salah nih, ini kurang kehapus nih. Add user button, tulisan buttonnya nggak ada nih. Button. Nah, kalau kita kecilkan, save, aman ya. Oke, jangan lupa dicek tadi kalau ternyata ada yang kurang ya. Ini button row, add user, oh di buttonnya. Ini button juga nanti kemungkinan kita akan menggunakan button primary aja yang kita punya ya. Ada button primary, dia lucunya menggunakan row gitu ya. Ini bisa kita pindahkan aja ke icon plus, dia kan row-nya itu plus icon view template. Wah, ini pengerjaan button jadi nanti aja deh kita lanjutkan. Kita ini aja dulu, atau kita kecilkan aja dulu, kita fokus ke bagian tadi. Nah ini dia, maksudnya kita ambil aja ini ya, terus pagination juga akan kita gunakan. Kita fokus dulu deh, fokus ini di head tadi kita tutup aja dulu, di head kita tutup, langsung di body di tr nya kita lakukan password, ini nggak usah looping, lalu akan menerima di sini usernya, lalu ini kita hapus, di sini kita baru panggil user.email, lalu di sini kita akan masukkan ini tadi selain created add ya, user.created ini, lalu ini kita kosongkan saja, start. Ini juga join that, harusnya sih join that. Oke ya.
buat. Lalu ini action nanti ada buttonnya, cukup menarik, nanti cukup banyak logic di sini. Oke, event. Nah, ini TR kita hapus deh. Ini sudah row berikutnya ya. Nah, data-data berikutnya kita filterkan dulu. Nah, ini sudah sampai ujung di body, kita hapus ya row-nya. Terus ini full span, justify content, center start, ini center end, baru pagination. Nah, ini kita hapus saja. Kita masukkan si paginationnya dengan data data sama dengan users, props users ya, props users. Oke, ini sudah paginationnya dan ini sudah title juga, kita hapus saja. Kita coba buka di mana. Nah, sudah tampil, jadi ada user, email, join that, action. Oke, ini paginationnya sudah berjalan, tinggal ini udah panjang karena ini ya dia kalau kita lihat, nah ini cukup lebar memang stylingnya, sedangkan data kita cuma administrator seperti ini. Kalau kita lihat ya di sini di R PD checkbox, terus line items, name. Oke, tiba di kita tutup, di head kita lihat si input name. Nah, ini widthnya 200. Wah, detail banget ya, 208, wow, oke, detailnya ya, coba 300 itu apa, 208 pixel gitu ya, jadi nggak terlalu heboh sekali nih stylenya ya. 200 pixel tuh, jadi ya tergantung dari stylenya ya. Nah, untuk gambar ini kita bisa gunakan yang dari header ini kemarin ya. Nah, jadi import aja dari header itu, kita cek header. Nah, layout partial header. Nah, ini kita bisa gunakan src-nya. Oke, ini src. Tapi kita gunakan tadi di body, lalu image src-nya udah kita tiban aja nih. Src kita tiban, lalu ini juga tag A-nya kita hapus saja, kayaknya nggak perlu kita klik gitu ya, banyakkan. Nah, terus user ini berasal dari use page ya, seperti dari header lagi, udah kita copy aja. Nah, dari use page ini kita buat di data page from, nah, import use page from inertia.js v3. Oke, kita coba cek. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita tampilkan sudah, pagination sudah, tinggal ini pagination.
kita taruh pojok ya, di flex, terus nanti ada kita buat dia justify content between. Nah, seperti ini jadi di pojok. Dan saya pengen juga menampilkan kita punya yang namanya kemarin kalau kita lihat di datanya user pagination punya yang lainnya from to total. Nah, kita gunakan ini di sini ya. Ini kita bisa panggil span data from, terus di sini juga data to data total gitu ya. Buat cek. Nah, ini mepet semuanya, tinggal kita kasih penjelasan bahwa ini show punya kelas text method ini, terus juga in font weight-nya bold. Nah, terus di sini ada kita buat strip deh, strip seperti ini. Lalu di sini mungkin kita buat juga ada tulisan off-nya gitu ya, jelas bedanya. So off, oke. Ini juga teksnya need plus text gitu. Oke, lalu kita ini kita kasih lagi mx2 ini kejauhan ya, satu. Tom juga harus punya plus margin startnya satu ya, margin startnya di sini deh, margin startnya. Intinya kita membuat margin n, membuat space ya, jarak di antara tulisan ini. Nah, seperti ini. Lalu di off juga kita punya margin x-nya 2. Nah, jadi punya data seperti ini ya. Ada data dari ketiga ini, data 3 dan 4 dari total 4 data. Nah, kalau ini kan halaman ya, halaman 1 dia menampilkan data 1 sampai 2 dari total 4 itu intinya. Jadi user tahu bahwa satu halaman ini ada berapa data yang ditampilkan dan totalnya berapa data. Oke, udah cukup. Tinggal kita balik lagi ke tema utama kita, search bar. Search bar ini untuk membuat fungsionalnya. Pertama, kita harus alurnya kita harus periksa dulu ya, bahwa alurnya nanti ketika kita menuliskan kata-kata di sini akan menampilkan seperti tadi ya, di awal akan menampilkan data yang sesuai. Maka dari itu halaman ini berarti membutuhkan yang namanya penampungan ya, penampungan dari request si user yang masukkan datanya. Nah, untuk menampung data permintaan atau request itu kita butuh menghandle-nya di controller. Maka di user controller index ini kita butuh tampungan di sini ya. Nah, request ini sudah disediakan oleh Laravel, maka tinggal kita tulis. Nah, kita kasih tahu bahwa halaman ini
akan menerima request dan akan kita tampung. Setelah itu kita tentukan, maka ketika ada request yang memiliki data search atau permintaan khusus search, maka si data users kita pengen hanya menampilkan berdasarkan nama, seperti like ini query untuk mencari atau search ini like ya. Lalu di sini berdasarkan apa? Berdasarkan kata-kata yang request search, berdasarkan kata-kata yang dituliskan pada request tersebut gitu ya, request search gitu. Yang nanti akan kita define juga di view-nya ya, atau di halaman view-nya. Nah, ini kita bisa tampilkan juga or where, jadi nggak cuman kata-kata nama saja, siapa tahu kata-kata itu berasal dari email yang dicari. Ini jangan lupa titik koma ya kalau di PHP, harus pastikan titik komanya ada. Nah, sudah seperti itu. Nah, kita masukkan kita harus terima dia atau kita tampung ke dalam variabel, sebuah variabel. Nah, saya namakan di sini filter karena kemungkinan kita akan mengerjakan yang lain, yaitu akan ada order dan juga ada per page, yaitu menampilkan satu halaman berapa yang bisa kita tentukan, yang akhirnya nanti akan kita gunakan untuk mengontrol si paginet itu sendiri gitu ya, lebih dinamis. Tapi itu nanti. Nah, yang pertama adalah kita di sini gunakan request. Semua request itu dalam hal ini cari adalah search. Nah, oke. Di indeks kita masukkan filter, kita tampung sini filters berupa objek. Lalu untuk berikutnya kita butuh berarti data yang dinamis itu di sini buat data reaktif ya, reaktif untuk parameternya ya. Params sama dengan di sini search, kita butuh ambil dari prop filters, lalu search. Nah, ini yang akan diterima oleh tadi ya request berupa apa, berupa search ini ya, param search. Nah, udah gitu kita di sini perlu memantau ya, watch, akan kita pantau datanya itu berupa data si params, lalu data params yang akan di-pick nanti ya. Nah, pick by, dan juga saya perlu clone atau mengcopy datanya itu, jadi kita nggak ngambil datanya murni, tapi kita copy dulu, lalu kita olah menjadi sesuai requestan. Dalam hal ini search, kita membutuhkan yang namanya plugin Lodash. Oleh sebab itu kita copy dulu atau kita install ya, kita copy, kita install dulu di Lodashnya dengan cara npm i strip d atau dev dependency, kita masukkannya Lodash seperti ini. Kita tunggu instalasinya. Sudah selesai, kita lihat di package JSON. Nah, sudah di dev dependencies, ada Lodash sudah masuk versi 4.17.21. Nah, kita import di sini apa saja yang kita butuhkan. Pertama, clone div. Lalu nanti kita juga butuh debounce.
untuk kita hold atau tahan datanya biar tidak terlalu banyak request. Lalu kita akan butuh pick a by untuk menseleksi datanya from loaders. Oke, gimana cara penerapannya? Pertama, kita di sini watch apa yang dipantau adalah data yang kita copy dari di data params. Terus kita akan menjalankan si debounce dulu ya, untuk menahan data apa sih yang akan kita tampilkan tuh, nggak langsung kita tampilkan. Berapa lama? 150 second. Terus kita juga butuh yang namanya satu lagi adalah manual visit ya, yang kemarin kita gunakan juga di pagination. Kita gunakan di sini router. Nah, manual visitnya dengan router dari inertia view, inertia maksudnya router.get kemana ke route, nama route-nya apa, user kan masih di sini, user index. Lalu parameternya di sini kita butuh suatu parameter yang mana kita sudah seleksi, maka di sini kita buat let param, yaitu si data yang sudah dipick atau dipilih dari data.params. Sini kita buat param, lalu kita butuh juga optionnya replace ya, untuk replace datanya true. Maka setelah itu preserve step juga kita true, lalu preserve scroll juga kita buat true juga biar tidak mati ya kalau ada scroll atau state yang berubah, tetap bisa berubah ketika kita melakukan searching data. Nah, terus setelah itu di search barnya, nah untuk menampung atau menjalankan data itu kita butuh pertama kita lakukan adalah di sini membuat di data ini pertamanya null ya, dan kita buat juga dia menggunakan template ref ya, untuk mengurangi request yang re-render gitu ya. Jadi langsung ke DOM-nya kita reference langsung ke input ini, dan kita butuh juga penampungan yang nanti fungsi ini input melalui emit. Nah, ini kita buat dulu. Pertama adalah props-nya dulu ya, props datanya yang akan di define props apa namanya, update model value ya, model value-nya nanti kita buat dia required true. Nah, ini yang akan nanti kita emit, define emit update si model value. Oke, di sini kita panggil lah si emit itu ya, emit update model value. Oke, dan ini akan merubah event target value-nya. Kita cek ke indeks di search bar ini tadi ya, akan menampung di model ya, di model tadi si data.params seperti ini. Kita coba. Oke, ada error nih kayaknya ya. Kita cek dulu, ada kayaknya kita nggak
reaktifnya belum diimport, lupa lagi. Search bar reaktifnya ada di indeksnya. Nah, reaktif dari view, reaktif, ref not defined. Ref juga belum kita import. Compress from view. Kita coba cek di sini. Naik turun. Admin. Di sini muncul semuanya. Look, muncul semuanya. Kita coba cek. Network. Manual fisiknya sudah jalan di sini ya. Ini coba kita lihat define image, model value, update model value. Oke, terus user controller akan menerima request all search index landed. Coba kita cek apanya ya yang kurang ya. Router get route users index, iya benar. Bounce router get params. Kita lihat di sini model value, data params. Oh iya, ini harusnya search. Nah, belum search ya. Kita refresh. Look mana? Oke, nah ini baru jalan ya datanya ketika kita selesai admin. Nah, baru akan diselesai gitu ya. Jadi ada jeda waktu untuk melakukan requestnya. Jadi nggak terlalu banyak melakukan request. Seperti ini tadi buat Dimas. Nah, ketika kita selesai ngetik baru berjalan. Nah, itu ya maksudnya biar nggak terlalu banyak requestnya menggunakan the bounce. Oke. Untuk search saya rasa sudah selesai. Itu saja untuk video ini. Apabila masih ada yang kurang jelas atau kurang bisa dipahami, mohon bantuannya untuk koreksi melalui komen. Dan juga kalau memang videonya membantu, mohon juga untuk di like pun jangan lupa untuk di subscribe. Itu saja hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.